Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arifan Suri, NIM 2405 10161. Yang pertama yang terhormat yaitu Ibu Profesor Dr. Yulia SHMH, dan yang saya hormati juga Bapak Arif Rahman SHMH. Pada kesempatan ini saya mencoba menganalisis sengketa merek yaitu My Baby versus Pure Baby, yang merupakan salah satu kasus penting dalam hukum merek di Indonesia karena menunjukkan bagaimana konsep persamaan pada pokoknya, merek terkenal dan etikat tidak baik diterapkan oleh lembaga peradilan. Kasus ini bermula ketika PT Antarmina Sembada mengajukan permohonan pendaftaran merek Pure Baby ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau DJKI pada tahun 2010. Penolakan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 6 Ayat 1 huruf A tentang merek yang menyatakan bahwa permohonan harus ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain, sehingga hal tersebut tidak dapat didaftarkan dan memperkuat alasan DJKI untuk menolak permohonan merek Pure Baby. Selanjutnya, pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam gugatannya, pihak Pure Baby berpendapat bahwa baby merupakan kata umum yang tidak dapat dimonopoli oleh satu pihak, serta unsur kata pure dan main merupakan memiliki perbedaan yang jelas. Namun melalui putusan nomor 85 merek 2012 PN Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 4 April 2013, gugatan pemohon kembali ditolak. Perkara kemudian berlanjut ke tingkat kasasi pada tanggal 18 Maret 2015. Mahkamah Agung melalui putusan nomor 308K/PDT-HKI/2013 justru mengabulkan permohonan kasasi dari Pure Baby. Hal ini merupakan perbedaan putusan dari Pengadilan Niaga hingga Pengadilan Kasasi. Namun sengketa belum berakhir. DJKI mengajukan peninjauan kembali atau PK. Dan akhirnya Mahkamah Agung melalui putusan nomor 126 PK/PETSUS/HKI/2016 tanggal 11 Januari 2017 membatalkan putusan kasasi dan menguatkan kembali penolakan terhadap merek Pure Baby. Dengan demikian, putusan PK menjadi putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Dalam perkara ini, terdapat beberapa pasal penting yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Pertama, pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang menyatakan hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pasal ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut prinsip first to file, yaitu hak diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya. Karena My Baby telah terdaftar terlebih dahulu, maka secara hukum berhak memperoleh perlindungan hukum. Kemudian yang menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beretikat tidak baik. Pasal ini menjadi dasar pertimbangan hakim pada tingkat peninjauan kembali. Hakim menilai adanya potensi pemboncengan reputasi atau pre-reading terhadap merek My Baby yang telah dikenal oleh masyarakat. Selain itu, hakim juga memberikan pertimbangan pasal 6 ayat 1 huruf B yang menyatakan permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal. Dalam putusan PK, My Baby dinilai telah memiliki reputasi dan dikenal oleh masyarakat sehingga memperoleh perlindungan hukum sebagai merek terkenal. Adapun beberapa teori yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara ini yaitu yang pertama teori likelihood of confusion theory, yaitu teori kemungkinan terjadinya kebingungan kesenian. Sehingga teori ini bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap merek My Baby agar tidak terjadinya kebingungan di masyarakat. Yang kedua adalah teori FOMO Smart Doctrine,
atau teori perlindungan merek terkenal. Yang ketiga, teori bad faith theory, yaitu teori etikat tidak baik. Kasus ini mengingatkan kita bahwa dalam hukum merek Indonesia, penilaian tidak hanya soal kata per kata, melainkan juga konteks pasar, reputasi, dan etikat. Sebagai penutup, ada kutipan prinsip moral atau peribahasa bisnis yang menyatakan bahwa better the name you protect than the profit you lost. Atau dalam nuansa hukum, nama yang terlindungi adalah modal kepercayaan yang tak ternilai. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.